Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lady Anissa Nurfadilah. Di sini kita akan membahas tentang topik yang sangat menarik di dunia saat ini. Apa itu psikologi perkawinan dan keluarga? Ini kita akan membahas tentang perkawinan dan keluarga, teori homogami, komplementer dan ta'aruf, kesiapan jasmani, psikologi, spiritual dan finansial, relasi marital, teori komunikasi dan kaulan ma'rufan, serta resolusi konflik dan islah. Nah, gimana pembahasannya? Seru kan? Mari kita simak bersama-sama. Keluarga adalah sekelompok orang yang memiliki hubungan darah atau pernikahan dan hidup bersama. Kelompok keturunan itu ada patrilineal, matrilineal, dan bilinial. Lalu fungsi keluarga adalah sebagai pemenuhan kebutuhan dasar, memberikan kasih sayang, dan nilai sosial agama. Ya, ada kesiapan jasmani, psikologis, spiritual, dan finansial. Orang yang ingin membangun hubungan rumah tangga ataupun pernikahan tidak hanya siap secara uang saja, tetapi harus siap secara jasmani, psikologisnya juga harus matang, kematangan tentang mentalnya juga baik, dan tentu harus didasari dengan pengetahuan agama yang berkualitas. Jadi pertama, kalau semisal individu itu mampu secara keuangan tetapi badannya tidak sehat, mentalnya tidak kuat, dan agamanya lemah, percuma. Nah, jadi jasmani itu menentukan tentang kesehatan, psikologis menentukan tentang mental yang matang, spiritual menentukan tentang pemahaman agama yang kuat, dan finansial ekonomi. Siapa sih orang yang hidup gak mau dengan adanya uang? Oke, tadi membahas tentang konsep keluarga sudah, tentang peran keluarga sudah, tentang kesiapan sudah, lalu tentang apa ya? Simak! Selanjutnya yaitu tentang teori homogami, komplementer, dan ta'aruf. Teori homogami apa itu? Seperti yang ada di gambar, teori homogami adalah konsep dalam psikologi sosial dan sosiologi yang menyatakan bahwa individu cenderung tertarik untuk memilih pasangan yang memiliki kesamaan, baik itu agama, baik itu ras, baik itu ciri fisik, dan lain sebagainya. Kemudian komplementer. Komplementer itu menjelaskan bahwa pasangan itu tertarik apabila saling melengkapi. Meskipun ada perbedaan, tetapi perbedaan itu untuk mencapai kesempurnaan. Lalu ada ta'aruf. Ta'aruf apa itu? Adalah konsep dalam Islam mengenal proses perkenalan antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk menikah. Dengan ketentuan syariat Islam, konsep ini merujuk pada nilai dalam agama Islam. Nah, gimana pembahasannya? Semakin lama semakin seru kan? Kita akan membahas tentang relasi marital dalam agama Islam. Relasi marital adalah hubungan yang holistik meliputi emosional, sosial, dan spiritual antara suami dan istri. Nah, hubungan ini dalam Islam itu dilandasi dengan nilai ibadah atau nilai-nilai ilahiyah. Kenapa? Karena relasi marital ini akan tercapai hubungan yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dan tentu harus memperhatikan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Kunci dalam suatu hubungan yaitu adalah komunikasi. Komunikasi ini menjadi salah satu tonggak utama dalam proses bersosialisasi, baik itu dengan pasangan ataupun orang lain. Karena dengan komunikasi kita dapat saling memahami, mengerti, dan saling peduli. Apa sih kebutuhan dari pasangan itu ataupun dari orang lain? Jadi mau seburuk apapun masalahnya, komunikasi adalah jalan utama. Selain itu, ada konsep kaulan ma'rufah. Komunikasi adalah cara kita dalam menyampaikan informasi apa yang kita inginkan kepada orang lain, sedangkan kaulan ma'rufan adalah isi dari komunikasi tersebut atau isi dari penyampaian pesan tersebut dengan bahasa yang baik, pantas,
sopan, dan penuh kebaikan, sesuai dengan norma agama, sosial. Istilah ini terdapat dalam Al-Quran tentang perkataan yang baik, baik kepada orang tua ataupun kepada siapapun. Karena dengan perkataan yang baik, orang yang kita ajak bicara ataupun lawan bicara kita akan mengerti apa sih tujuan dan maksud yang kita sampaikan. Jadi gunakanlah perkataan yang baik kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Dalam suatu hubungan, sebaik dan seharmonis apapun, pasti akan ada yang namanya konflik. Konflik ini bukan menjadi penyebab rusaknya hubungan, tetapi menjadi pondasi kuatnya hubungan untuk bisa menapaki kehidupan rumah tangga yang lebih baik, lebih saling mengerti dan mengasihi. Nah, apa sih resolusi konflik dan islah? Resolusi konflik adalah proses untuk menyelesaikan pertentangan atau perselisihan antara dua pihak atau lebih secara damai dan konstruktif. Biasanya dalam rumah tangga antara suami dan istri terdapat beberapa kesalahpahaman. Nah, resolusi konflik ini upaya untuk bisa menyelesaikan melerai permasalahan tersebut dengan cara perkataan yang baik dan komunikasi yang baik. Itu terdapat istilah islah. Dalam Islam, islah berarti memperbaiki, mendamaikan, dan menghilangkan perselisihan dengan tujuan mencapai keharmonisan dan keberkahan. Nah, jadi dalam urusan keluarga ataupun pernikahan, komunikasi permasalahan itu harus bisa diselesaikan dengan tujuan menjaga keharmonisan keluarga dan tercapailah tujuan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, serta mempunyai buah hati yang soleh dan solehah. Demikian pembahasan tentang psikologi perkawinan dan keluarga. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya.